محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله هدف هذه. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin wal hadirat wa ta'ala, Bapak Ibu para sahabat yang memiliki kerinduan sono sareng nineng taman sorga Raudhah min Riyadil Jannah di halaqah di sorga. Semoga jasadiah maupun salah satu terbaik nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan ini. Paling tidak mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan dengan spirit hijrah nabawiyah, spirit yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW, kita benar-benar terhindar dari segala bencana, musibah dan kerugian apapun yang ada di dunia, apalagi di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, Bapak Ibu kelima di bulan Muharram, di hari-hari pertama belum satu minggu saja membuka lembaran-lembaran kehidupan atau lembaran-lembaran perjalanan baru kita di tahun 1442 Hijriah ini. Dabur di surat 3 sampai 70 yang saya bawakan, yaitu apa Bapak Ibu kebaca? Pembebas dari musibah. Apa korelasi hijrah nabawiyah bila dikaitkan, tadi dikomparasikan dengan terhindar, dijauhkan dari segala musibah. Kira-kira Bapak Ibu ada kaitannya enggak? Ya, sangat kuat rabithah di antara dua tema. Dalam penulisan judul saya sengaja kasih huruf kapital yang berbeda dengan paragraf kedua. Tentang hijrah dan musibah ini ada keterkaitan. Baik, biar lebih efektif waktunya dan tentunya agar lebih diberkahi majelis ini oleh rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala,
Mangga Bapak sareng Ibu, ikhwatal iman, para pemuda dan pemudi, Ashabul Quran, kita bersama-sama berkahi majlis ini, surga Raudhah min Riyadil Jannah ini dengan ayat-ayat cintanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 73 sampai 74. Baik, bagi yang sudah menemukan bisa dibaca ayatnya. Sekali seperti biasa, dan tafadhal ikhwan dan akhwat nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang namanya talqin, ini namanya talqin qiraah. Diikuti Bapak Ibu ya, panjang pendeknya, lambat cepatnya, terutama iramanya. Ya. Ini suaranya nggak usah diikuti, susah. Karena suara saya basah-basah, becek gitu ya. Jadi kalau diikuti cuman irama nada diikuti. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Mangga. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Penghilap awliya mad wajib muttasil karena ada huruf di depannya, ada hamzah dalam satu kalimat. Ya, kalau dua kalimat terpisah nanti mad jaiz munfasil harakat panjangnya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ainnya terbaca, ujungnya dha tapi sedikit ya. Jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Kayak gimana berlebihan tuh? Ba'ad. Nah, itu mah berlebihan, menyengajakan ngasih syakal ad. Enggak. Cuman ainnya sukun, di penghujung konsonan ain ada huruf dha. Ya memang minim ya, tidak mungkin kita munculkan keseluruhan secara sempurna. Awliya'u ba'd. Coba. Ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadun. Perhatikan Bapak Ibu, di sini banyak huruf hamas. Banyak huruf hamas. Tahu hamas? Keluar udara, mendesis. Illa taf, tuh, taf bukan tap ya. Bukan pak tapi fa. Ya, jadi Bapak Ibu manggil tukang peyem begitu sambil belajar makhraj. Mang peyem 1 kilo gitu ya. 1. Lawannya jamas karena dia termasuk di antara huruf yang harus ke luar udara. Taf ya, ta ya fa bersamaan ya. Hamas dua-duanya, takun, ta, kat juga sama hamas.
Kalau qaf sebaliknya dari kaf itu jahar. Kemudian fit, ya fa, ya ta'nya, tak lagi gitu ya, hamas lagi. Yang disebut dengan sifat huruf. Fil ardi, fi juga sama hamas. Wa fasadu, ikhfa kabir. Kabirnya tarqiq, muraqqaqah. Dibaca dengan tipis. Salah satu ciri tipis Bapak Ibu, mulutnya jangan monyong ketika dimatikan di ujung. Jangan kabir, enggak begitu, tapi kabir, nyengir. Seperti senyumnya kelinci gitu ya. Seperti senyum kelinci kelihatan gigi seri bagian bawah. Coba kabir. Kabir. Anu nyengir salah Ibu. Pokoknya harus nyengir. Makanya orang yang rajin istiqomah baca Quran itu insya Allah wajahnya itu wajah-wajah baby face ya. Karena sering senyum. Bagi yang kelihatan sering baut, samutut, siganahan hitut gitu ya. Murukusunut gitu. Itu tanda malas baca Quran. Ini kelihatan wajah-wajah ahli Qurannya. Karena murah senyum semuanya. Coba wa fasadun kabir. Coba. Baik. Sini ada diulangi dari yang tadi karena banyak hamas di sini. Illa taf'alu fitnatun kabir. Suaranya jadi melempem sadana. Ditambah suaranya. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا هم المؤمنون لله والذين آووا ونصروا أولئك هم حقا. Saya sering banget kalau bahkan qari, saya pernah penjurian tilawah, qiraat ya. Besok juga ada penjurian jam 10 MTQ tingkat. Kalau di sini seringkali Bapak Ibu bacanya itu kayak idgham biguna. Waw bertemu waw lagi gitu di beberapa ayat termasuk di sini. Walladzina awaw, nggak boleh, dari mana? Nggak ada, tidak ada nun sakinah. Cuma memang kebetulan ada 3 waw berturut-turut. Keselang ada alif ya, lil jama'. Jadi bacanya Bapak Ibu hati-hati, jangan awaw wa nasaru, tidak boleh. Tapi langsung ya, awaw wa nasaru. Coba awaw wa nasaru walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dua harokat. Banyak orang di ujung seringkali kayak mad aril sukun, Bu.
peserta tingkat SMA Tangerang, dari Jambi, dari Sumatera, virtual, cuman ngirim YouTube masuk ke link gitu. Anak-anak tingkat SMA dan alumni lulusan SMA mau kuliah. Ada yang iramanya bagus, melengking, tinggi gitu. Tiap ujungnya kebetulan surat An-Nisa ayat 7-9 yang dibacanya panjang-panjang. Kitaban mafruḍa. Tuh batuk lagi. Kepanjangan meskipun enak itu salah kafrah. Meskipun di ujung ayat waqaf hukumnya mad iwad sama saja, enggak jauh. Madnya cuma 2 harokat. Paham ya? Lalu final 5 besar 10 orang. Sering itu yang dibacanya, dan saya kasih kesalahan di sini, poinnya skornya 5 itu dikurangi, ya. Karena itu berlebihan, mubalaghah. Terbawa lagian biasanya, ya. Baik. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Semuanya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Guna sebelum ketemu dengungnya, ya. Khair lahum wa rizqun karim. Maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bi. Ikhwah wal akhwat fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir baik kalangan Yahudi maupun Nasrani dan agama samawi, mereka memiliki fanatisme dan keyakinan yang teguh dengan ideologi atau agamanya. Mereka juga militan, Bapak Ibu. Mereka sering menolong di antara mereka sendiri. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu, ya, dimanapun Bapak Ibu, sebagian mereka itu menjadi pelindung. Tadi saling menolong, saling melindungi, saling menjamin keselamatan dan keamanan dengan yang lainnya. Ini sebetulnya nyambung dari ayat sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan. Karena sebetulnya membaca atau mengkaji Al-Anfal 73 ayat 2 sangat berkaitan erat. Ini pun cuma karena bahas keseluruhan, tapi nanti akan illa taf'aluhu, illa jika kalian tidak. Asalnya itu ada in, Bu. In masuk ke la tidak. Taf'aluhu, kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, takun fitnah, karena yakunu kaunan, akan terjadi fitnah, bencana atau musibah fil ardi, di dunia. Bukan hanya terjadi fitnah, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah saya jelaskan mana fitnah di dalam Al-Qur'an, ya. Dan hadis tidak ada satupun kata fitnah bermakna tuduhan. Masih ingat, ya? Cuman itu lanjut. Pada dalam perspektif Al-Qur'an,
satupun ayat maupun hadis, ya, fitnah bermakna menuduh atau tuduhan. Yang ada itu adalah bahtatun atau tuhmatun atau ittiham. Salah satu di antara fitnah di sini hampir sama dengan di surat Al-Anfal ayat 25 yang tahun kemarin pernah saya bahas. Tidak akan saya ulang di sini. Bermakna tadi kekacauan, ya. Wa fasadun kabir, sangat besar. Jika kalian tidak melakukan apa, termasuk apa? Mengambil pemimpin dari kalangan orang yang beriman dan yang lain di antara kalian sebagai kaum beriman. Termasuk jika kalian tidak melaksanakan 3 pilar utama, ya, yang menjadi pondasi tegaknya hijrah. Di sebelumnya dibahas. Maka jika dan kerusakan yang niscayaan hal yang aksiomatik yang seperti kita rasakan, yang mungkin oleh sebagian bencana atau musibah universal di seluruh dunia. Makanya Allah tegaskan, ini menguatkan apa yang Allah sampaikan pada ayat 72-nya sebelum ini. Dia amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu, dan mereka yang jalan, mereka juga saling memberi pertolongan, saling bahu-membahu dalam memberikan pertolongan di antara mereka, di antara orang yang iman, hijrah dan jihad. Kata Allah, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang benar-benar keimanannya, orang-orang yang iman dengan sebenar-benar iman, haqqa lahum maghfirah, maka bagi mereka ada apa? Pengampunan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa mereka. Ini kaitan dengan musibah juga nanti. Ya, di antara hal yang kita didambakan oleh setiap orang, oleh seluruh manusia di dunia, bukan hanya mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan berkah dan melimpah, yang dalam perspektif Al-Quran di sini disebut dengan wariskun karim, dan rezeki yang mulia, ya, rezeki yang baik, yang mulia. Dalam tafsirnya, ini saya tidak tuliskan, ini Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu ardi wa qaulu ta'ala," firman Allah Ta'ala yang di atas, terutama dhamir a'idun 'alal ya, dhamir yang ada pada pada di antara mereka untuk saling mewarisi, ya, karena tadi saling bersaudara, saling menolong dan saling menjamin, dan mereka pun punya hak untuk saling mewarisi, termasuk dalam masalah kepemimpinan, bukan hanya masalah materi, ya. Waltizamiha, dan komitmen di antara mereka. Al-makna yatawarathuna kama kanu yatawarathun. Dan kalau dalam konteks ini adalah ketika walayatul mu'minin, kepemimpinan, atau wilayatul mu'minin, kepemimpinan yang dipegang oleh orang beriman itu kemudian lalu diambil oleh mereka orang-orang kafir. Mereka juga sama, yatawarathun, saling mewarisi. Terutama apalagi kalau Bapak Ibu mungkin sedikit baca tentang leadership atau kepemimpinan sejak masa kekhalifahan di masa Khulafaur Rasyidin,
Malik, kerajaan, yang kemudian dalam ilmu sosiologi disebut dengan teori ataupun feodalisme, di mana kepemimpinan itu dianut dan dilaksanakan secara turun menurun, kepemimpinan seumur hidup, kemudian juga saling mewarisi di antara mereka. Itu adalah kepemimpinan yang tidak sejalan dengan khilafah ala manhajin nubuwah, seperti yang sedang viral hari-hari ini tentang politik atau kepemimpinan oligarki, gitu ya. Ya, anak maju, menantu maju, besan maju. Ini gambaran tentang yatawarathuna kama kanu yatawarathun. Langsung ke sini Bapak Ibu. Qala Ibnu Ishaq, salah satu di antara mufasir. Ini bukan anak saya namanya Dedi Ishaq. Ini salah satu mufasir yang sangat mereka saling memimpin, saling menolong dan menjamin di antara mereka fid dini duna mauliya'ban. Orang-orang kafir kalau dalam konteks orang umuli fanatik, mereka memiliki ketika mereka sudah pemimpinan satekah pola tahankan itu, jangan sampai kemudian beralih dunal mukminin, selain orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang kafir Yahudi, sekarang orang-orang liberal, orang-orang munafik sangat fanatik, ya, militansinya luar biasa dalam menjaga bahkan menguasai pemerintahan, kepemimpinan di negara manapun, hingga mereka masuk mengakses berbagai kebijakan-kebijakan politik dalam menyusun perundang-undangan. Kalau orang-orang mukmin, orang-orang beriman, kemudian mereka membiarkan, kemudian mengisolasi diri atau memarginalkan diri hak mereka untuk memimpin, menjadi khalifah fil ard, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kekuatan politik dalam eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau kata Habib Rizik Syihab ketika saya bertemu di rumahnya di kota Mekah, ya, umat Islam itu dengan ada penghancuran secara halus, yaitu secara halus dan gimana terus dari dalam, ya. Jadi umat Islam misalkan tidak dilarang sholat berjamaah, tidak dilarang menggunakan hijab, tidak dilarang misalkan menggunakan cadar, biarin aja pengajian, gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan secara halus? Meniupkan isu ataupun pemahaman bahwa politik itu kotor, ya. Para ulama itu para ulama ahli agama yang paham Quran dan Sunnah sama mereka, gitu. Kebijakan-kebijakan politis yang sangat strategis, apalagi terkait dengan hajat umat manusia, hajat masyarakat Indonesia di kita Bapak Ibu, dikuasai oleh orang-orang kafir. Apa yang terjadi seperti saat ini, ya? Uang negara dikorupsi kan sudah triliunan. Sudah sekian ribu triliun dikorupsi, hutang negara kita ya per bulan pernah saya baca itu triliun. Ya, kata Bang Riza Ramli, yang kalau dibagi rata kepada bapak, ibu, anak sampai cucu 7 keturunan itu udah kebagian hutang, harus bayar hutang negara melunasi. Ini akibatnya. Kepemimpinan tadi yatawallal mu'min al-kafir dunal mu'minin. Sudah pastikan takun fitnatun ay mihnatun bil harb wa ma anjaza ma'aha minal gharat wal jala wal usar wal fasad. Masyaallah. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang berilkadang, ya, dan sebagainya Bapak Ibu, ya, kehancurannya sangat sistematis.
akan terjadi kekacauan tadi, peperangan, ya. Kemudian juga Al-Usar itu adalah ditawan orang-orang muslim. Intinya al-fasadul kabir. Yang lebih bahaya lagi kata Imam Al-Kasai, duhurus syirk, ya. Semakin nampaknya kemusyrikan, ya, penyimpangan akidah ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kiri ayat 72 baris kelima apa ke-6, ya. Saya langsung ke pertengahannya saja. Ya, walam yuhajiru. Nah, ini ayatnya nih. Nyambung ke sini. Ayat 72-nya sebelumnya. Amanu walam yuhajiru min walayatihim min syai'in hatta wa in istansarukum fid din asr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Betul, Bu? Tadi lihat firman Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, dan mereka tidak mau berhijrah. Iman mah iman, Bapak Ibu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, membenarkan Al-Quran sebagai kitab sucinya, tetapi walam yuhajiru, hijrah, enggan, ogah untuk berhijrah. Nanti kita jelaskan makna universal dari akum min walayatihim, ya, dan bagi kalian untuk melindungi mereka. Artinya orang-orang yang mukmin muslim tidak mau berhijrah dengan hijrah yang sangat menyeluruh maknanya. Nanti baik hijrah secara makaniyah, ma'nawiyah, fikriyah, i'tiqadiyah dan sebagainya. Ya, padahal memang ada saat di mana mereka pun harus hijrah, baik secara personal, pribadi, keluarga maupun masyarakat. Hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Hijrah dari sistem, ya, kehidupan atau kehidupan tatanan bangsa dan negara yang jauh dari ajaran Islam menuju sistem manhaj, ya, kehidupan bangsa dan negara yang mengacu kepada syariat. Maka mereka tidak ya, malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, sehingga mereka mau berhijrah. Konteks ini sebetulnya kaum muslim, tetapi dia tidak berhak mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasul. Karena perlindungan dari orang beriman artinya perlindungan dari Allah dan Rasul. Antum tahu kan bagaimana Allah dan Rasul, jangankan kepada orang muslim saja yang kafir zimmi, patuh tidak memerangi agama kita, membayar jizyah dan mengikuti dalam, ya, kata Rasul, darah mereka adalah darahku. Jika kalian mengganggu mereka, maka sama saja kalian dengan menggangguku. Kan banyak pernyataan itu dalam beberapa hadis disampaikan kepada orang-orang kafir sekalipun. Kafir zimmi, ya, kafir yang mendapatkan jaminan dari pemerintahan Islam. Seperti 3 kabilah, Khadraj, Qainuqa dan Bani Nazir yang ada di kota Madinah kala itu. Apalagi kalau dia orang beriman. Wilayah perlindungan dari Allah dan Rasul ini merupakan bencana besar, fasadun kabir. Ini merupakan musibah, ya. Jadi bicara musibah itu bukan dalam konteks bencana alam saja, penyakit, virus seperti saat ini Bapak Ibu. Termasuk musibah terbesar adalah ketika orang mengaku iman, mengaku muslim tapi tidak diakui keimanannya oleh Allah. Ya, iman tidak sempurna Bapak Ibu tanpa berjihad, tanpa berhijrah. Hijrah juga tidak sempurna tanpa jihad. Tadi lihat ayatnya. Baik, dipercepat saja Bapak Ibu, ya. Makanya lihat dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wahajaru walladzina wa nasaru, orang yang iman, hijrah dan jihad di jalan Allah, saling menolong, saling memikul beban di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman sebenarnya, sebenar-benar beriman. Nah,
Tentang hal ini pun Bapak Ibu disebutkan oleh Allah ya dalam beberapa ayat yang saling bertautan satu dengan yang lain, seperti surat At-Taubah ayat 100 ya, di mushaf di sebelah kanan baris paling pertama paling kanan ya di atas, was-sabiqunal awwaluna minal radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dan seterusnya. Dan para sahabat, orang-orang yang beriman dari generasi pertama, ya al-awwalun, baik dari kalangan muhajirin, mereka yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, wal ansar, dan sahabat ansar yang menyambut kedatangan orang beriman dari kota Makkah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka kemudian, bihsanin, dengan kebaikannya, radhiyallahu, maka Allah meridhai, anhum, mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah dengan ketetapan Allah, wa andalahum jannat, dan Allah menjanjikan bagi mereka apa Bapak Ibu? Surga yang mengalir. Begitupun sama di surat Al-Hajj, dikaji di min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Salah satunya apa Bapak Ibu? Mereka saling mendoakan, saling mensupport di antara satu dengan ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada betapapun lintas pulau, lintas misalkan apa? Warna. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah, setiap mereka berhak mendapatkan perlindungan dari sesamanya. Wa fil hadis al-muttafaq alaih, hadis Bukhari al-mutawatir, bahkan statusnya adalah mutawatir dari banyak jalan yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba, orang yang dicintainya, sebagaimana Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang hijrah Madinah Bapak Ibu, sebagaimana juga Sa'ad bin Rabi dengan Abu Musa Al-Asy'ari ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka bertemu saat hijrah ke Madinah dalam peristiwa at-taqi bainal muhajirin wal ansar, tidak saling menyakiti, tidak saling membuka aib, apalagi saling membuka mempergunjingkan satu dengan yang lain. Itu hak orang yang ini pun yang dilakukan Rasulullah SAW ketika nilai hijrah ya, dengan 3 pilar yang utama saat pertama kali sampai di kota Yathrib, hijrah nabawiyah ya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya seling dulu sesaat sebentar. Di antara ya, tidak ada masih momentum bahkan dirgahayu tema apapun nanti suplemennya begitu. Memang benar dalam setiap khutbah Jumat, muhadarah, majlis ta'lim, pengajian seperti ini Bapak Ibu, di momentum tahun baru Islam ketika datang tahun baru Hijriah seperti hari-hari ini, biasanya memang kajian tidak lepas yang kemudian secara disengaja maupun tidak muncul asumsi karena pas di bulan Muharram awal tahun baru Islam muncul pemahaman seolah-olah Rasulullah dan para sahabat itu hijrah di bulan ini.
Muharram. Pertanyaannya, saya ingin bertanya dulu. Apakah Bapak Ibu setuju atau membenarkan dan para sahabatnya hijrah di bulan Muharram ini? Fahimtum? Paham pertanyaannya? Tentang hijrah itu aja kesimpulannya. Apakah kemudian ini sekonyong-konyong kita mengambil kesimpulan Rasulullah dari Makkah menuju Madinah itu di bulan Muharram? Apakah demikian? Kemudian konklusi atau kesimpulannya? Tidak. Betul? Ibu-ibu masih ngaharulang gitu. Berarti setuju ya? Sebenarnya Rasulullah, dan tidak ada riwayat manapun hadis yang sahih Rasulullah hijrah di bulan Muharram. Ini namanya sumping bila salah paham, ya. Karena memang di mana-mana rata-rata seperti itu. Kemarin ketika hari Jumat kemarin kebetulan saya tidak ada jadwal khutbah, ya. Ya saya jadi makmum begitu. Khatibnya itu wow, hijrah. Pemahamannya beliau hijrah di bulan Muharram. Sudah pada tahu kajian tahun lalu. Relawan. Baik, di antara ibu-ibu, sebutkan saja kapan tepatnya Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebutkan tanggalnya saja, bulan apa, dan tahun keberapa. Tahun keberapa Hijriah maupun Masehi. Yang tahu saya kasih hadiah langsung. Halo, ada? Ikhwan juga silakan. Selain Kang Rahmat dan tim relawan lainnya. Ada yang tahu? Kapan Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah? Mangga, Neng, ada? Tahu enggak? Tanggal berapa dan bulan atulah. Ya, tanggal dan bulan atuh. Dengan tahunnya lebih bagus. Siap? Yang jawab saya kasih hadiah langsung sekarang juga. Hadiahnya apa? Spesial banget pokoknya. Hadiahnya langsung dari Syekh guru saya yang saya dapatkan dari Gaza, Palestina. Ada Bu? Kang? Awal? Kan bukan bulan Muharram tadi sepakat. Kenapa? 27 Rajab. Itu mah Isra Mi'raj. Ini bukan Rajaban, Bu. Ada yang lain? 17 Agustus tahun 45. Bosan ada yang bilang 17 Agustus enggak? Ada? Tahu enggak? Mau hadiahnya enggak? Tanggal berapa? Sok, rata-rata kan pemahamannya Muharram ya? Betul pemirsa streamingnya? Rata-rata bulan Muharram karena dibahas di mana-mana Muharram. Sehingga dipahaminya ya di bulan Muharram, padahal keliru, enggak ada. Yang dibahasnya tentang hijrah kabir. Hijrah besar itu kapan? Ya ke Madinah, di Mekah menuju Madinah. Hah? 2 Rabiul Awal tadi sebentar tanggal berapa? 12, betul? Yakin? Betul enggak? Kok ragu-ragu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul, Bu? Betul. Ya udah ini hadiahnya ambil. Ini betul dari Syekh ini ya, dari Dr. Said Dahsyan. Dipastikan lah ya. Kamu pastikan kan. Ini baru dipakai kok. Insyaallah enggak bau kesang. Barusan dipakainya juga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya luruskan pemahaman para jamaah. Saya khawatir masih ada asumsi seperti itu. Biar lebih jelas, saya buka file yang lain. Ya, nih. Singkatnya aja langsung ya. Jadi kan Rasulullah hijrah ke Madinah sampai disambut oleh ribuan orang dari sahabat muhajirin, mayoritas Ansor terutama. Itu enggak ujuk-ujuk Bapak Ibu, enggak sekonyong-konyong, tetapi by design. Ya ada rencana strategis. Paling tidak 3 tahun terakhir pasca Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tadi di awal slide-nya ada ya. Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian tahun 621 Masehi,
Rasulullah memanfaatkan momentum bulan haji. Setiap datang bulan haji, datang beberapa masyarakat jamaah dari berbagai wilayah, termasuk dari kota Yathrib, yang kemudian kita kenal dengan kota Madinah. Nih nama-namanya ya. Ini dari 621 Masehi. Punten, saya buka cepat saja. 620 Masehi ya. Nanti hijrahnya 622. Ya, datang utusan dari berbagai kabilah, Bani Najjar, Bani Zuraik, Bani Salamah, ya, Bani Amir, ya, Bani Haram. Nama sahabatnya tadi ada Auf, ada Rafi, ada Qutbah dan yang lainnya. Bertemu dengan Rasulullah, dipertemukan oleh sahabat. Mereka mendengar nama seorang Muhammad, pemuda soleh, seorang Nabi Rasul terakhir gitu ya. Penasaran, datang ke Mekah, penasaran, kemudian bertemu Rasulullah dan dipahamkan, diajarkan tentang Islam, dikenalkan tentang tauhid dan seterusnya. Dan mereka selama bulan haji betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Rasulullah Nabi Muhammad begitu ya. Hingga kemudian mereka kembali ke kota Yathrib. Tahun berikutnya 621 Masehi, tahun 12 kenabian, datang lagi utusan ya. Datang lagi utusan dari kota Yathrib dan lagi-lagi dipertemukan oleh Rasulullah dengan Rasulullah. Hingga pada saat itu terjadi baiat yang pertama, Baiatul Aqabah ya, untuk menjadi dai ya ilallah, menjadi penyambung risalah Rasulullah di kota Yathrib. Hingga tahun ketiga, 6 orang tadi, 7 orang, 13 orang pulang ke Madinah. Di tahun 622 Masehi, musim haji pula, datang jumlah yang lebih besar. Ini menggambarkan bagaimana begitu sangat masif tarbiyah. Halaqah dilakukan di Madinah hingga pola rekrutmennya itu pun berjalan secara masif, terstruktur, terorganisir dengan baik, hingga dalam jangka 1 tahun ya terekrut kader-kader baru yang semuanya datang juga ke kota Yathrib ya. 77 orang dan beberapa riwayat 7 diantaranya perempuan, akhwat, dan 70 laki-laki. Dan mereka melakukan Baiatul Aqabah yang kedua. Baiatul Aqabah ini perjanjiannya ya, ikrar perjanjian mereka untuk senantiasa sam'an wa ta'atan ya, taat kepada perintah Allah Rasul, perintah Allah, mau menginfakkan ya apapun yang mereka miliki di jalan Allah, dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Hingga pada tahun itu, nah ini Bapak Ibu, Rasulullah singkat cerita malam 28 Safar, ya malam 26 sama 27 Rasulullah dikepung ya oleh 9 kabilah dari berbagai kabilah untuk ya Al-Gojolah yang sudah mendapatkan tugas mandat dari hasil Darun Nadwah untuk membunuh Rasul. Ya, dan inilah rumah tempat Rasulullah dulu dikepung yang sekarang menjadi perpustakaan Mekah. Pernah ke sini? Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke sini itu keluar dari pintu Babus Salam, Kang Dodoi masih emut ya, antara Safa dan Marwah, keluar dari pintu Babus Salam, sebelah kiri ada terowongan ke Aziziyah, sebelah kanan ada Istana Raja. Sedikit ke tengah ke atas, nah sebelah sana. Kebayang Bapak Ibu? Bayangin aja dah ya. Di atas sana ada perpustakaan Maktabatul Makkah Al-Mukarramah yang dulunya adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari rumah ini Rasulullah kemudian meninggalkan rumah tersebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan meninggalkan 9 algojo pemuda Quraisy yang mereka tertidur lelap, Tibra bin Kebluk begitu ya. Karena Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah, di antaranya dengan membacakan surat Yasin ya. Di surat Yasin pertama kali turun itu tidak ada kaitan dengan ritual-ritual gaib atau klinik ya. Klinis. Justru sangat erat dengan spirit perjuangan, terutama spirit hijrah dan jihad begitu ya. Awal turun surat Yasin itu Rasulullah menjelang hijrah, meninggalkan rumahnya langsung ke Madinah tidak, tapi di Gua Thur. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam sampai tanggal 29 Safar. Bulan ini Muharram, Safar tuh ya. Baru singkat ceritanya tanggal 1 bulan Rabiul Awal, ini ada hadisnya, ada petanya, ada gambar guanya. Rasulullah kemudian meninggalkan kota Makkah
Startnya dari mana? Dari mana? Dari Gua Sur. Tentang Gua Sur tadi disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya, saya singkat aja menyampaikan ini Bapak Ibu. Ya, ada film sepertinya cuman ya. Ini kalau Ibu naik ke gunungnya dari sebelah sini nanti kelihatan Gua Sur. Kebayang Bu Haji? Masih emot? Bagi yang belum silakan bermimpi dan berdoa kepada Allah bisa ke sini ya. Syukur-syukur nanti satu ketika ada pengumuman dari Kang Dodoy, Kang Rahmat dan yang lainnya tim kita untuk pengajian minggu depan diumumkan tempatnya bukan di Darul Fityan atau Darul Muttaqin tapi di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi Makkah dan Madinah. Kita bareng ke sini. Ngabringlah 10 bus kuantum tarbiyah gitu ya. Ya, saya doakan Bapak Ibu tapi nanti yang bimbing saya jangan yang lain. Promosi. Nggak cukup kalau saya lihat film panjang ini filmnya nanti lain kali ya. Ini dari bawah Bapak Ibu ya. Gua Surnya di atas tuh. Jadi naik dulu ke atas puncak gunung nanti turun sedikit ya. Dan posisi guanya itu enggak horizontal maksudnya kayak masuk pintu rumah tapi ngesot kaki dulu masuknya karena posisinya di bawah dan cukup buat maksimal 2 orang ya. Kalau ukuran saya dengan Kang Dodoy itu ngepas 2 orang itu. Kalau ukuran Kang Rahmat mungkin ini bisa 4-3 orang gitu ya. Ya ini saya dengan jamaah waktu itu. Nah Bapak Ibu singkat cerita pokoknya Rasulullah meninggalkan dari situ tanggal 1 bulan Rabiul Awal, sampailah di kota Kuba tanggal 8. Ini Masjid Kuba tahun berapa ini fotonya ya. Tuh, Ahad malam 2 Rabiul Awal meninggalkan Gua Sur dan Senin 8 Rabiul Awal Rasulullah tiba di kota Kuba. Tidak langsung ke Madinah Bapak Ibu. 3 hari di sana Rasulullah kemudian membangun masjid ini yang diabadikan dengan nama Masjid Kuba. Sampai saat ini juga ada fadilah khusus. Salat di sana 2 rakaat sama dengan umroh bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, para ulama menyepakati momentum hijrahnya Rasulullah bukan dilihat dari starting kapan berangkatnya, tetapi sampai dengan selamat di kota Madinah. Kapan itu sampai di kota Madinah? Tanggal 12 hari Jumat. 12 Rabiul Awal hari Jumat Rasulullah tiba di kota Madinah yang disambut dengan Tala'al Badru Alaina yang disebut dengan salawat Badriyah. Ya. Yang kadang sekarang mah salawat Badru juga dipakai nyambut orang-orang kafir gitu ya. Nyambut Ahok, nyambut Haritanu datang ke masjid disambut dengan Tala'al Badru, dikasih peci, dikasih sorban. Aduh, ya ironis Bapak Ibu. Per hari ini. Baik jemaah rahimakumullah, sepakat ya, saya tidak akan jelaskan panjang lebar peristiwanya, sejarahnya. Poinnya adalah saya ingin mengklarifikasi tentang momentum hijrahnya Rasulullah bukan di bulan Muharram. Tidak ada riwayat manapun yang mengatakan itu. Ya, para ulama dalam berbagai kitab sirah yang sudah saya cek, ya, Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Al-Kamil fi Tarikh Syekh Ibnu Al-Athir dalam Rahiqul Makhtum, Dr. Mustafa Al-Mubarakfuri maupun Firaq Sirah Nabawiyah, Ramadan Al-Buti semuanya sepakat kok. Rasulullah sampai di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jelas Bapak Ibu? Nah ini kesimpulannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh? Kalau ada pertanyaan. Ini gambar Masjid Nabawi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya. Kembali ke materi yang tadi, kita ingin lebih jelaskan lagi apa makna hijrah sekarang ya. Saya coba percepat Bapak Ibu. Apa makna hijrah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah? Hajara yahjuru hijratan, uhjur. Hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Ya, secara bahasa hajara bimana naqala, berpindah. Ya, secara loghatan. Tapi secara mustalah syar'i, terminologi syariat, al-hijratu hiya hijratul ma'asi wa ma yu'badu min dunillah.
Hijrah al-ma'asi, kita meninggalkan sejauh-jauhnya bentuk kemaksiatan dan meninggalkan ma yu'abadu min dunillah, apapun yang disembah selain Allah. Itulah diantara makna hijrah. Dalilnya surat Al-Muddathir ayat 5. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakambir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala bentuk kekotoran. Maka ada hadis yang lain mengatakan al-muhajiru man hajaral ma'siyah. Orang itu disebut muhajir, orang yang berhijrah ketika dia meninggalkan kemaksiatan. Kalau definisi ini kita terapkan Bapak Ibu, ya, saya lengkapi dulu dengan hadis, ya, nanti saya ambil kesimpulan. Terkait dengan al-muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ini pun juga dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim yang sangat terkenal. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu siapa? Seorang muslim yang lain, keluarganya, tetangganya, ya kerabatnya, terutama tetangga terdekatnya, mereka merasa selamat, tidak terganggu dari kejahatan lisannya dan kejahatan kedaliman tangannya, aman mereka dari kejahatan kita. Itulah muslim yang hakiki, muslim yang paripurna. Kemudian Rasul memberikan definisi dalam hadis ini tentang orang yang muhajir. Siapa orang muhajir? Man hajara ma nahallahu an, muttafaq alaih. Orang itu disebut orang yang berhijrah ketika dia berkomitmen tadi meninggalkan, ya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari hadis ini saya bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa yang namanya hijrah itu bukan hanya gerakan kita berpindah menuju tempat yang baik, meninggalkan karakter ataupun akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia, bukan hanya momentum setahun sekali, bukan hanya kita peringati dan kita angkat spirit hijrah di bulan Muharram saja saat perayaan tahun baru Islam, tetapi semangat dan spirit hijrah harus menjadi senantiasa kita gelorakan, kita hadirkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena hijrah merupakan kebutuhan mendasar kita sebagai manusia. Mahalul khata wa nisyan, tempatnya lupa, salah dan khilaf. Makanya kita diajarkan, ini yang ditegaskan oleh para ulama. Makanya orang yang muslim senantiasa berdoa, beristighfar kepada Allah, berkomitmen meninggalkan kemaksiatan, dia sudah berhijrah. Buktinya apa? Kita senantiasa dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. Sehabis salat kan kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah untayan kalimat yang muncul dari orang-orang yang berhijrah. Sampai sini jelas? Jadi hijrah itu bukan hanya momentum tahunan Bapak Ibu, tetapi harus menjadi spirit setiap hari, setiap waktu, ya. Jangan hanya menjadi festival, hanya menghadap dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingin jelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu, dalam berbagai kitab, terutama kitab Tauhid, para ulama sepakat hijrah yang dimaksud seperti yang kita bahas pada hari ini itu dibagi dua bagian, ya, dua macam secara umum. Pertama ada hijrah makaniyah, hijrah secara tempat. Singkatnya Bapak Ibu, kapan hijrah makaniyah dilakukan oleh Rasulullah? Itu dalam sejarah 3 kali. Kita jangan tahunya Mekah Madinah aja Bapak Ibu. Dalam sejarah sejak Rasul, sahabat sampai Rasulullah wafat Bapak Ibu, ya, di tahun ke-10 Hijriah, hijrah secara tempat itu dilakukan 3 kali. Pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. 70 sahabat dipimpin oleh Utsman bin Mad'un, ya, sebagai sebagai juru bicara, dan pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib.
yang bertatap muka, berdialog, diskusi dengan penguasa Habasyah di Ethiopia, yaitu Malikun Najasyi, Raja Najasyi. Ingat mungkin sejarahnya Bu ya, tidak saya bisa ceritakan di sini. Dialognya sangat menarik ya. Ada kesamaan visi dan misi perjuangan seorang laki-laki Muhammad dengan nabinya Najasyi, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Itu hijrah pertama Makaniyah. Kemudian hijrah ke Taif saat Rasulullah dan sahabat mencari suaka politik ke Bani Thaqif. Tapi sampai di Bani Thaqif malah dilempari itu. Masih ingat ya? Bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Itu hijrah kedua Bapak Ibu. Dan hijrah disebut dengan hijrah Al-Kubra. Hijrah terbesar itulah hijrah ini. Hijrah dari Makkah menuju Madinah. Itu secara tempat. Yang terjadi kapan tadi? Tanggal 12 Rabiul Awal hari tahun 622 Masehi, tahun ke-13 dari kenabian atau tahun ke-1 dari hijrah. Baik, yang kedua hijrah ma'nawiyah. Hijrah secara ma'nawi ini yang paling luas maknanya Bapak Ibu ya. Pertama adalah hijrah secara fikriyah, pemikiran. Nah, kan sekarang juga Bapak Ibu orang beranggapan ketika dihadapi dengan musibah corona selama 6 bulan lebih sampai sekarang gitu ya. Kan terjadi juga pengikisan fikriyah masyarakat kita dalam memahami misalkan tentang hakikat ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang meninggal Bapak Ibu ya, sebelum dikuburkan di kuburan Taman Makam Pahlawan Tenjolaya ya, yang penceramahnya Masya Allah kayak di masjid ceramah di kuburan gitu ya. Itu membahas tentang hakikat takut kepada Allah, tapi ya Allah kasihan jamaah yang hadir. Yaitu diselewengkan. Orang tong sieun ku corona, sieun maiwati ku Allah wae gitu ya dan sebagainya. Jadi malah membuli mereka yang taat mengenakan masker, membuli yang menghindari salaman dan sebagainya ya. Salah pemahaman fikriyah ya. Apalagi pemikiran berbicara tentang rizki ya, setara kan ada pemahaman orang terasa sempit, sempak dan udah tertutup pintu rezeki ya. Ini pemahaman yang keliru juga. Padahal rezeki itu banyak, pernah saya bahas tentang banyak celah meraih rezeki yang berkah dari 8 pintu rezeki dalam perspektif Al-Qur'an. Yang kedua hijrah secara keyakinan ya. I'tiqad, terutama masalah tauhid ya. Memang dalam situasi musibah seperti ini Bapak Ibu kurang-kurangnya lamun lemah iman Bapak Ibu, Masya Allah ya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dapat sebaran tulisan dari teman-teman di Dewan Dakwah Islamiyah. Ternyata dalam suasana corona seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak oknum para misionaris untuk ya melemahkan keimanan, keyakinan, i'tikad, akidah umat Islam hingga terjadi pemurtadan. Ya, sangat masif Bapak Ibu di beberapa tempat. Termasuk yang terjadi di salah satu daerah di Jawa Barat ya. Ya orang lagi susah makan, sulit cari uang, pekerjaan susah, nganggur gitu ya. Datang orang ngasih bantuan, sarimi, minyak dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, saya kasih bantuan terus subsidi. Syaratnya nanti ikut pengajian, bahasa pengajian Bapak Ibu ya. Tidak dilarang pakai kerudung, tidak dilarang pakai jilbab, masuk ke rumah kebaktian, disuruh baca kayak baca sholawatan, baca apa, ternyata isinya adalah Injil begitu. Halus sekali. Ini kita harus menghijrahkan masyarakat secara akidah juga. Ya, karena memang benar Bapak Ibu hadis mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Seringkali kefakiran, kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya, ketika imannya lemah. Yang ketiga adalah hijrah secara sulukiyah. Hijrah secara kepribadian, karakter dan akhlak. Ya silakan Bapak Ibu pahamilah ya. Jadi ini solusi bagi kita yang ingin betul-betul keluar dari krisis bencana yang sangat masif ini ya. Betul tidak hanya terjadi di Garut, apalagi Garut sekarang konon ya sudah mau masuk ke zona merah dari zona oranye gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena mungkin bisa jadi permasalahannya adalah masalah sikap kita, perbuatan kita ya. Ketika terjadi bencana kan kadang kita nyalahin alam. Ketika penyakit terus melanda nyalahin jenis kayak sama kita dikit-dikit gara-gara
gara-gara corona. Padahal jelas kata Allah, bima kasabat aydin nas, muhasabah. Bisa jadi itu karena pemicunya adalah perbuatan kita juga, ya, dosa dan maksiat kita. Dan yang keempat, hijrah syu'uriyah, ya. Hijrah kalau bahasa guru saya nyebutnya cita rasa, ya. Masalah perasaan. Karena merasa sulit ekonomi, susah makan, kadang kita jadi egois, Bapak Ibu. Boro-boro ngebantu yang lain, saya juga susah buat keluarga. Akhirnya apa? Malas berinfak, malas bersedekah, gitu. Ya, ini kan masalah syuur, masalah perasaan. Sikap simpati dan empati ini harus kita suburkan. Dalam suasana seperti ini, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah. Dengan cara apa? Hijrah secara syuuriyah. Dari yang pedit, keket mengkene, meregehese jadi cap jahe sarua ya. Jadi dermawan ya, dermawan dan penyayang, empati, peduli. Ini masalah perasaan. Dari tadinya kita cuek dengan orang lain ya, tetangga. Bapak Ibu sekarang kita jangan nunggu bola, harus jemput bola gitu ya. Dikira-kira kalau saya lakukan Masya Allah berkah Bapak Ibu ya. Jangan nunggu. Maka kadang juga orang-orang kita, apalagi mungkin banyak para ustadz, para guru ngaji, para marbot Bapak Ibu, mereka punya ifah, mereka punya izzah. Malu kalau mengatakan saya nggak punya beras, saya nggak punya uang, malu rata-rata Bu. Maka kita yang harus jemput bola. Tanya, Bu, Pak Ustadz, si Bapak, ya, salamnya di mana atau andalana kau nggak di dinten, atau Ibu ayah beas di bumi, barangkali kumaha kanggo jajan, ya, samperin Bapak Ibu. Ini masalah perasaan nih. Kalau kita ingin selamat, selamatkan orang lain. Kalau kita ingin berkah, berikan keberkahan buat orang lain. Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? As'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan manusia lainnya. Setuju Bapak Ibu? Ya, demikian. Ini karena materinya banyak sebenarnya, 2 sesi perlunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terutama di momentum tahun baru Islam ini, ya, saya membahas tentang hijrah bukan berarti karena di bulan Muharram, tetapi justru ingin saya menegaskan bahwa spirit hijrah harus kita selalu hadirkan di setiap waktu, setiap saat sepanjang hayat kita, ya. Untuk salah satunya kita ingin keluar dari segala bentuk bencana dan musibah apapun, dengan mengacu kepada konsep hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz yang menyampaikan materinya pada kesempatan sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan jadi bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kita pahala dan kejayaan bagi Gusti. Baik, hari ini esok dan kelak akhirat, semoga diberi hubungan kalangan beliau menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat bisa dibuat dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kita semua yang mendengarkan, semua yang tersebut mampu menjadi ilmu yang bermanfaat, mampu menjadi cahaya yang mampu menerangi hati kita, sehingga itu hidup kita bisa menjadi terarah dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya untuk menyempurnakan kajian pada kesempatan sore hari ini, silakan Bapak Ibu seperti yang ingin memberikan infak sedekah terbaiknya boleh. Insyaallah akan ada rekan-rekan yang menjemput sedekahnya. Sambil menunggu jemputannya, mari kita bersama-sama beristighfar. Astagfirullah.
selanjutnya dari